ini analogi dari sitoplasma dan kuahnya adalah analogi dari sitosol. Lalu bakso dan mie-nya analogi dari apa ya? Halo teman-teman, berjumpa dengan Kak Is lagi ya. Nah teman-teman, di journey sebelumnya masih ingat tidak? Kita membahas apa saja? Oke. Jadi, kita membahas tentang bagian struktural penyusun suatu sel, yaitu ada membran sel dan juga ada sitoplasma. Nah, ternyata sel tidak hanya terdiri atas bagian itu saja loh. Kalian masih ingat? Saat kita melihat di dalam sebuah sel, seperti melihat isi dari semangkuk bakso ya, di mana sudah kita bahas nih. Kalau kuahnya itu analogi, kemudian tetelannya itu analogi dari inklusi sitoplasma. Lalu bakso dan mie-nya analogi dari apa ya? Nah, kalau di sel, bakso dan mie-nya itu adalah analogi dari organel. Jadi, organel itu merupakan bagian yang memiliki struktur dan fungsi khusus yang tersuspensi di dalam sitoplasma. Nah, kalian juga bisa nih membayangkan sebuah pabrik. Di dalam pabrik kan terdapat ruangan-ruangan kecil ya, yang tentunya memiliki fungsi yang menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, sama seperti sel nih teman-teman. Jadi pabriknya itu analogi dari suatu sel dan ruangan-ruangan kecil analogi dari organel-organel. Organel di dalam sel terdiri dari beberapa macam, yaitu ada nukleus, sitoskeleton, endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, plastida, sentriol, dan vakuola. Wah, banyak ya. Seperti yang kakak katakan tadi nih, setiap organel itu diibaratkan ruangan kecil yang fungsional di dalam sebuah pabrik. Artinya, setiap organel tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Kira-kira bagaimana ya fungsi organel-organel sel tadi? Yuk temukan di video-video selanjutnya. Halo! Dari video sebelumnya, kita tahu ya bahwa sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Nah, di video kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat organel yang pertama, yaitu nukleus. Bagaimana sih struktur dan fungsi nukleus? Oke teman-teman, jadi nukleus itu berasal dari kata Latin yang berarti pusat. Artinya nih, inti sel merupakan pusat dari suatu sel. Oke, jadi ini ya yang namanya inti atau pusat sel atau nukleus ya. Nah, inti suatu sel itu tersusun atas beberapa bagian teman-teman. Yang pertama ada membran inti, yaitu lapisan atau selaput yang membungkus isi suatu nukleus. Artinya nih, membran inti ini berfungsi untuk melindungi nukleus. Teman-teman, tidak semua sel memiliki membran inti loh. Hanya jenis sel-sel tertentu saja. Apa saja, Kak? Nah, ini akan dibahas di journey berikutnya ya. Kemudian bagian berikutnya ada pori inti. Membran inti memiliki lubang yang disebut dengan pori inti, yang membantu dalam membangun komunikasi antara nukleus dan sitoplasma. Setiap pori dibatasi oleh serangkaian protein yang disebut pori inti, yang mengontrol molekul apa saja yang bisa masuk ataupun keluar. Kemudian yang ketiga ada kromosom. Nah, kromosom di dalam inti ini berada dalam bentuk benang-benang kromatin yang tersusun atas gulungan DNA oleh protein histon. Kromatin berada di dalam nukleoplasma atau cairan inti. Kemudian ada nukleolus, disebut juga dengan anak inti karena berada di dalam
Fungsinya adalah produksi subunit ribosom, salah satu organel penting di dalam suatu sel. Nah, selengkapnya tentang ribosom akan dibahas di video-video selanjutnya ya. Oke, jadi itu dia ya struktur nukleus atau inti sel. Lalu bagaimana nih dengan fungsinya? Nah, jadi inti sel itu memiliki fungsi penting di dalam suatu sel ya. Wah, apa saja sih Kak? Jadi fungsi inti sel adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian yang kedua, menyimpan materi genetik seperti DNA yang dililit histon membentuk kromatin tadi ya. Lalu menyimpan protein dan RNA di dalam nukleolus. Kemudian mensintesis ribosom yang dilakukan oleh nukleolus. Serta berperan di dalam pembelahan sel. Kenapa? Karena terdapatnya kromatin di plasma. Oke, jadi nukleus itu sangat penting ya keberadaannya bagi sebuah sel. Karena mengatur seluruh kegiatan sel. Wah, keren sekali ya. Baru satu organel saja nih, fungsinya sudah sepenting itu. Oh iya teman-teman, kalau di manusia nih, tubuh kita kan bisa berdiri tegak seperti ini dan memiliki bentuk karena adanya tulang atau rangka. Lalu bagaimana ya dengan sel? Apa ya yang memiliki bentuk? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Dah! Manusia bisa berdiri tegak dibentuk karena adanya rangka atau tulang yang ada di dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana ya dengan sel penyusun tubuh? Apakah semua sel memiliki bentuk yang sama? Tentu memiliki bentuk yang berbeda ya. Lalu, siapa sih yang membuat sel bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda? Nah, teman-teman, jadi ada loh organel yang memiliki fungsi tersebut. Kira-kira organel apa? Jadi, organel selanjutnya yang akan kita bahas adalah sitoskeleton. Sitoskeleton sesuai namanya nih, sito dan skeleton atau skeletal. Sito artinya sel, sedangkan skeletal adalah rangka. Oke, jadi artinya sitoskeleton itu adalah kerangka sel. Nah, sitoskeleton tersusun atas 3 komponen utama, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrofilamen merupakan filamen paling tipis di antara ketiga filamen penyusun sitoskeleton. Filamen ini memiliki diameter paling kecil di antara ketiganya, yaitu sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen berbentuk helix dan tersusun oleh protein aktin. Mikrofilamen memiliki fungsi di dalam melakukan tindakan kontraktil yang bermanfaat di dalam pergerakan suatu sel. Selanjutnya ada intermediate. Filamen ini memiliki diameter 8-12 nanometer dan tersusun atas keratin. Nah, fungsinya adalah untuk mempertahankan bentuk sel. Lalu komponen terakhir ada mikrotubul. Mikrotubul ini tersusun atas protein tubulin. Mikrotubul memiliki diameter paling besar di antara yang lainnya, yaitu 25 nanometer. Fungsinya adalah membentuk organ itu sentriol, serta membentuk silia, yaitu alat gerak pada beberapa organisme. Nah, itu dia komponen penyusun sitoskeleton. Lalu bagaimana nih dengan fungsinya? Oke, jadi fungsi sitoskeleton adalah pertama, menentukan dan memelihara bentuk suatu sel. Kemudian, bertanggung jawab di dalam pergerakan sel. Lalu membentuk struktur khusus seperti silia serta flagel dan berperan di dalam pembelahan sel. Nah, jadi sekarang kita tahu ya, yang memberi bentuk suatu sel adalah sitoskeleton.
sitoskeleton ini tersusun atas 3 komponen utama, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubul. Selain nukleus dan sitoskeleton, organel apa lagi ya yang ada di dalam suatu sel? Yuk kita temukan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.